Ini agak menyimpang sedikit. Kalau menurut Bapak lebih masuk akal mana? Orang tinggal di Mars, orang tinggal di Mars, kita semua tinggal di Mars, atau rumah DP 0%, Pak? Gini dah, saya Muslim pilih mana? Susah sih itu. Yang susah. Rumah DP 0%, dan menurut Pak Anies lebih. Ada dulu orang yang usul itu, siapa ya? Anies. Pakai Ini sering juga ada meme di sosial media. Program DP 0% itu sebenarnya jalan nggak sih, Pak? Program itu jalan dan terobosan ini sekarang diikuti oleh swasta. Sekarang teman-teman bisa menyaksikan banyak sekali tawaran-tawaran kepemilikan rumah dengan menggunakan prinsip 0 rupiah. Ini adalah sebuah program yang menawarkan skema pembiayaan di mana orang yang bisa menabung atau orang yang tidak bisa menabung untuk bayar DP, mereka diberi keleluasaan. Dan di Jakarta, program ini berhasil memfasilitasi orang-orang yang dulunya kontrak sekarang menjadi punya rumah. Ketika mereka punya rumah, maka mereka punya aset. Program DP 0 rupiah mensuplai kira-kira 50-60%. Nanti angkanya harus dicek dari suplai rumah yang dilakukan di Jakarta selama 4 tahun terakhir ini. Jadi bukan hanya jalan, prosentase rumah baru DP itu sangat besar di Jakarta. Terima kasih. Bagaimana Pak Anies sendiri melihat hubungan people to people antara Indonesia dan Taiwan, terutama di bidang pendidikan dan teknologi ini, Pak? Ya, Indonesia harus bersahabat dengan semua bangsa dan kita saling belajar antar bangsa. Karena itulah saya mengapresiasi keluarga-keluarga yang mengirimkan anaknya untuk belajar ke berbagai bangsa, termasuk belajar bersama dengan bangsa Taiwan di sini. Dan hubungan antar masyarakat ini yang harus kita jaga. Jadi bagi masyarakat Taiwan, datangnya mahasiswa Indonesia ke sini membuat masyarakat Taiwan lebih tahu tentang Indonesia, dan bagi anak-anak Indonesia yang belajar di sini, maka mereka akan bisa mempelajari bahasanya, budayanya, dan nantinya menjadi jembatan hubungan antar dua masyarakat ini. Jadi yang disebut sebagai hubungan people to people, hubungan antar masyarakat itu dijembatani lewat pendidikan. Dan karena pendidikan itu hampir selalu melibatkan anak muda, maka dampaknya menjadi panjang. Karena anak muda itu punya lebih banyak besok daripada kemarin. Jadi dengan mereka menjadi jembatan hari ini, mereka akan menjadi jembatan masa depan, dan harus kita sadari bersahabat dengan semua masyarakat. Dan pilih untuk menjaga hubungan dengan semuanya demi perdamaian dunia jangka panjang. Dan mungkin sejauh mana Pak, menurut Pak Anies sendiri, ruang untuk mempererat kolaborasi antara Taiwan dan Indonesia? Antar masyarakat Indonesia dan masyarakat Taiwan ini bisa dihubungkan, satu lewat pendidikan, dua kegiatan kebudayaan, ketiga kegiatan penelitian, khususnya di bidang teknologi. Dan saya dengar Taiwan ini salah satu masyarakat yang paling maju di dalam bidang semikonduktor. Dan ini kesempatan bagi pribadi-pribadi muda Indonesia untuk belajar di masyarakat Taiwan dan bagaimana membangun industri berteknologi tinggi yang mungkin nanti akan menjadi manfaat besar di Indonesia. Jadi ada ruang. Dan yang keempat, pariwisata. Selain mahasiswa Indonesia datang ke sini belajar, yuk ajak masyarakat Taiwan untuk juga datang ke Indonesia. Dan di Indonesia ini ada dua yang bisa dipertontonkan. Satu adalah culture, itu adalah hasil cita rasa peradaban di Indonesia. Yang kedua adalah nature, yang memiliki keindahan yang luar biasa. Jadi saya rasa ruang kerjasamanya cukup banyak.
Kali ini kita akan menanyakan tentang pengalaman Pak Anies sebagai diaspora nih. Pak Anies kan sempat tinggal lama di Amerika Serikat dan kali ini datang ke Taiwan juga diantaranya untuk membahas soal diaspora. Pengalaman apa mungkin yang Pak Anies sangat berkesan ketika menjadi diaspora dan mungkin bisa dibagikan sebagai nasihat yang relevan untuk diaspora Indonesia di Taiwan? Ya, benar. Saya sempat berada di pengasingan sebagai mahasiswa yang belajar S1, S2, S3. Lalu saya bekerja juga di Amerika. Nah, dari pengalaman itu, nomor satu, kesadaran bahwa berada di negeri orang, berada di masyarakat yang berbeda, itu kita membawa nama baik bangsa. Karena ketika ketemu seseorang, pasti pertanyaan pada kita, dari mana asalnya? Dan ketika ditanya dari nama asalnya, orang itu akan langsung memberikan penilaian atas sikap kita, kata-kata kita, keseharian kita, perbuatan kita. Kenapa? Ya karena kita selalu menyebut nama itu kalau ditanya. Kan kalau ditanya dari mana, kita sebut nama bangsa kita, nama negara kita. Itu artinya kita mewakili. Dan kalau mewakili, ya berikan yang terbaik. Jadi pengalaman berada di sana itu membawa nama. Yang kedua, berada di diaspora ini kesempatan untuk memperluas jaringan, memperluas percakapan, bukan hanya bergaul dengan sesama asli Indonesia, tapi juga bergaul dengan komunitas internasional yang ada di tempat kita diaspora, baik itu warga lokal maupun warga-warga internasional yang berada di situ, memperluas jejaring. Dan berada jauh dari tanah air, jangan kemudian merasa tidak nasionalistik, tidak cinta tanah air sama sekali, tidak. Saya merasakan sekali berada jauh dari Indonesia itu merasa lebih tahu, bahkan bisa lebih cinta. Bagi kita-kita yang berada di tanah air, menyanyikan Indonesia Raya sambil berdiri di tanah kita sendiri itu tidak ada yang luar biasa. Tapi menyanyikan Indonesia Raya di atas tanah asing, di situ ada haru, di situ ada emosi, di situ ada ungkapan cinta. Dan itulah menurut saya satu perasaan yang biasanya terpendam. Ketika kita berada di negeri yang jauh, itu perasaan yang terpendam itu terbuka karena kita tidak berada di dalam satu ekosistem Indonesia. Disitulah kemudian perasaan kita yang sesungguhnya tentang kecintaan tanah air itu muncul. Karena itu tidak aneh bila sesama diaspora itu walaupun tidak kenal, baru ketemu, biasanya saling dukung, saling bantu, butuh apa-apa saling memperhatikan. Saya kemarin di bandara aja begitu, baru jalan ada satu orang perempuan mendahului saya, kemudian dia balik lagi, Pak, Bapak ada makanan nggak Pak? Kenapa? Di sini nggak boleh kalau ada makanan masuk. Dia peduli gitu. Padahal dia bisa aja jalan duluan. Tapi dia balik lagi dan tanya ada makanan nggak? Kalau ada makanan jangan sampai Pak melewati, nanti pada masalah gitu. Nah itu satu ikatan kebersamaan yang terasa ketika kita menjadi diaspora. Lalu berada di tanah yang jauh dari Indonesia itu bukan berarti melupakan Indonesia. Saya sering katakan pesawat terbang itu bisa membawa badan menjauhi Indonesia, tapi dia tidak bisa membawa hati dan perasaan menjauhi Indonesia. Kecintaan kita itu akan tetap ada, dan karena itu saya mengajak pada teman-teman diaspora yang saat ini masih berada di tempat yang jauh dari tanah air, teruslah memberikan dukungan untuk kita. Dan dukungan itu bermacam-macam, dari mulai ikut memantau, dari ikut memberikan komentar, dari ikut memberikan pikiran, sampai memberikan dukungan kepada keluarganya di kampung halaman. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Dan kalau kita lihat video di awal bagaimana Tretan Muslim itu teman-teman ya, namanya Tretan Muslim ya. Komedian, pelawak ataupun stand up komedi ya. Beliau wawancara Anies Baswedan, dan namun kata-kata yang ya sebenarnya ini candaan sih, tapi keterlaluan sih. Tretan Muslim mengatakan bahwa yang mana yang lebih realistis,
tinggal di Mars atau tinggal di rumah DP 0% di zamannya Pak Anies Baswedan jadi gubernur Jakarta. Ini sih menarik ya, bagaimana sebenarnya rumah DP 0% ini selalu dibahas sampai saat ini. Ini adalah program Anies Baswedan. Oke, sebenarnya rumah DP 0% itu sebenarnya bukan tidak jalan ya. Rumah DP 0% itu sudah dilaksanakan Anies Baswedan. Walaupun, ya ada walaupun teman-teman, kurang dari target yang sudah ditentukan. Nah, namun itu sudah berjalan, sudah ada yang menghuninya dan sebagainya, walaupun tidak sesuai target jumlahnya. Ini lantaran ya karena banyak hal ya dan program-program lainnya. Tapi tidak menutup bahwa ini sesuatu yang mangkrak dan sebagainya. Ini adalah berjalan gitu. Makanya Anies Baswedan santai saja. Dan Anies Baswedan selalu mengatakan ya lihat rekam jejak. Lihat rekam jejak. Semua ada rekam jejaknya. Termasuk dengan rumah DP 0%. Itulah Anies Baswedan selalu mengatakan bahwa apa yang sudah dijanjikan Anies di Jakarta itu sudah dilaksanakan beliau ya kan. Sebagai gubernur Jakarta, beliau tetap istiqomah ya atau amanah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai gubernur, sebagai pemimpin. Dan ya Pak Anies selalu berpesan bagaimana berpihak kepada rakyat. Kalau kita melihat gagasan perubahan Anies Baswedan itu kan tujuannya adalah untuk kemakmuran rakyat. Bagaimana Anies memberikan sebuah pesan gagasan perubahan yang ditantang oleh penguasa ya. Bukan sistem pemerintahan yang diubah, tapi karakter-karakter, kemudian mentality, kemudian bagaimana aturan-aturan yang tumpang tindih, itulah yang dibenahi, diubah menjadi lebih baik. Ya. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Kita diskusi di kolom komentar.